I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Hai, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fatma dengan NPM 2214033 dari Prodi PGSD kelas 3A, Stambuk 2022. Tujuan saya membuat video hari ini adalah untuk menjelaskan tentang media yang saya gunakan dan saya buat sendiri untuk mengajar dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan 4 metode untuk mengajarkan anak dalam bahasa baru, yaitu yang pertama ada listening, yang kedua ada speaking, yang ketiga ada reading, dan yang keempat ada writing. Nah, berikut ini saya akan memaparkan bagaimana caranya untuk menjelaskan terkait dengan media yang saya buat. Baiklah, untuk mengajarkan anak bahasa baru, kita harus mengikuti 4 tahap. Yang pertama tadi adalah listening, mendengar. Yang kedua ada speaking, berbicara. Yang ketiga ada reading, membaca. Dan yang keempat ada writing, menulis. Nah, untuk yang pertama, kita bisa menggunakan media yang saya buat, yaitu dengan nama vocabulary board. Dengan ini, kita bisa menyebutkan terlebih dahulu kata-kata atau hewan-hewan yang ada di sini, untuk anak-anak itu bisa mendengar terlebih dahulu. Setelah kita bagus pelafalannya dan mereka mendengar, maka mereka harus yang mengikuti tahap kedua, yaitu speaking, berbicara. Nah, saya contohkan misalnya ini bird. Nah, contohnya tadi itu adalah bird. Saat kita berbicara, kita harus pelafalannya juga harus bagus, karena apa yang didengar anak, itulah yang akan ditangkapkan anak dan akan masuk di tahap kedua, di mana dia akan mengikuti, yaitu speaking, berbicara, di mana dia akan mengikuti kita setelah dia mendengar, dan ketika kita pelafalannya salah, maka anak itu juga akan melakukan hal yang sama dengan pengucapan yang salah. Nah, untuk itu kita harus pelafalannya dengan benar, yaitu bird. Di mana setelah anak sudah mendengar pelafalan kita, dia mengikuti, memasuki tahap kedua, yaitu speaking, mengikuti kita ketika kita berbicara bird, maka anak-anak itu juga mengikuti untuk berbicara bird. Nah, setelah mereka paham dengan pelafalannya juga bagus, mereka akan memasuki tahap yang ketiga, yaitu reading, membaca. Nah, di sini ada tulisan di mana kita harus membacakan dengan benar, yaitu bird. Mereka harus mengenal huruf-hurufnya, bisa dilihat. Anak-anak itu memasuki tahap ketiga, yaitu membaca. Nah, ketika sudah bisa mendengar, sudah bisa berbicara, sudah bisa membaca, maka anak memasuki tahapan yang keempat, yaitu writing, untuk menulis, di mana kata bird itu mereka harus bisa tuliskan pelafalan. Mereka harus bisa mengucapkan pelafalannya dengan benar, membacanya dengan benar, dan menuliskan dari kata itu dengan benar. Nah, ketika sudah masuk ke tahap keempat, di mana sudah selesai, maka anak akan lebih paham terhadap bahasa baru yang dia pelajari. Nah, dengan vocabulary board ini, media yang saya buat, kita bisa mengajarkan anak. Nah, contohnya ketika mereka sudah melakukan 4 tahapan itu, maksudnya saya sudah melakukan 4 tahapan itu terhadap peserta didik, maka kita bisa melakukan games dengan menggunakan media vocabulary board. Nah, vocabulary board ini yang kita perlukan adalah membuat angka atau abjad, 26 abjad, dan kita mengeprint gambar-gambar seperti ini, di mana ketika kita pilih anak-anak itu untuk kita suruh anak-anak itu untuk memilih, nah anak-anak itu bisa menentukan pilihannya mereka, atau kita panggil secara acak, itu juga bebas, tergantung bagaimana cara kita membawakan kelas itu. Nah, misalnya ini ada huruf B. Nah, setelah itu mereka harus menempelkan di mana huruf B ini, huruf depan B ini, huruf depan ini untuk mencari kata dari huruf B ini. Nah,
A, B. Berarti anak-anak itu harus menempelkan gambarnya di sini, di mana dia tahu hewan yang ada dengan berurutan B atau yaitu adalah bird. Nah, banyak juga ya hewan-hewan yang lain seperti deer. Jadi tidak hanya bird, tapi ini hanya contoh dari media yang saya gunakan. Nah, begitu juga untuk gambar-gambar selanjutnya, untuk anak-anak itu memilih bagaimana dia tahu seperti ini, dia mendapatkan P, dan dia mencari untuk P, huruf P. Dan di sini P itu penguin. Jadi dia tahu bahasa baru, kosakata baru, menambah kosakata baru anak dengan bermain game seperti ini yang bernamakan vocabulary board. Media itu tadi berguna untuk mempermudah kita sebagai fasilitator seorang guru agar tercapainya tujuan dari pembelajaran kita, di mana anak harus bisa menghafal bahasa baru, kosakata baru untuk mengikuti tahapan perkembangan yang ada. Nah, sekian dari media yang saya paparkan. Saya harap media pembelajaran yang saya buat bisa untuk mengembangkan atau mengajarkan anak-anak terhadap bahasa-bahasa baru, tidak hanya dalam bahasa Inggris, tapi juga dalam banyak hal. Terima kasih, saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.